Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zulfa, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2019, konsentrasi Akidah Akhlak Lokal A. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Miftahul Aula Sa'adah MC Psikolog. Jadi di video kali ini akan dibahas mengenai pengembangan media pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, mari kita bahas dulu, apa sih media pembelajaran itu? Nah, kata media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dapat dikatakan bahwa media itu adalah suatu hal yang penting, yakni sebagai suatu sarana pengantar suatu pesan dari si pengirim kepada si penerima pesan. Maka media pembelajaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka lebih mudah memahami suatu pembelajaran. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi media pembelajaran? Nah, yang pertama, membantu guru dalam bidang tugasnya. Jadi, media pembelajaran bila digunakan secara tepat, maka dapat membantu mengatasi kelemahan dan kekurangan guru dalam pembelajaran, baik itu penguasaan materi maupun metodologi pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain membantu guru, media pembelajaran juga berfungsi membantu para siswa, yaitu dapat lebih mempercepat daya cerna siswa terhadap materi yang disajikan, kemudian dapat merangsang cara berpikir mereka, meningkatkan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka, serta membantu kuatnya daya ingatan mereka. Kemudian yang ketiga, memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, jika dalam pelaksanaan pembelajaran belum memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan standar minimal, maka guru wajib untuk mengulangi pembelajaran tersebut. Di sini, media dapat membantu dalam mempertinggi hasil yang akan dicapai. Media yang digunakan lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya pastinya. Juga penggunaan media yang satu ternyata belum dapat memuaskan guru dalam pembelajaran, maka pada pembelajaran berikutnya guru dapat menggunakan media yang lain agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, bahan pembelajaran bagi siswa lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Kemudian, pembelajaran juga akan lebih menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi siswa untuk lebih semangat belajar. Kemudian, memberikan pengalaman pengayaan bagi siswa. Kemudian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab mereka tidak perlu mendengarkan penjelasan guru. Metode mengajar juga lebih bervariasi, tidak semata-mata melalui lisan dan ucapan guru. Nah, kemudian memberikan feedback bagi penyempurnaan pembelajaran. Kemudian, prinsip pemilihan pembelajaran secara umum itu ada 5. Yang pertama, visible, yang berarti mudah dilihat. Kemudian, interesting, menarik. Accurate, benar dan tepat sasaran. Usable, yang berarti bermanfaat bagi peserta didik. Dan structured, tersusun secara baik dan runtut. Nah, untuk prinsip pemilihan media pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus, yaitu harus berprinsip pada 3. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan tentang ajaran keagamaan, kemudian terampil melakukan ajaran agama dalam kehidupannya, dan bersikap yang mencerminkan perilaku agamis dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya dengan mengandalkan indera penglihatan semata dari peserta didik. Jadi, pengalaman belajar yang dialami peserta didik ini sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Nah, contoh dari media visual ini
misalnya seperti jurnal, gambar, poster, kemudian media realitas alam juga bisa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Jadi pengalaman belajar mereka ini hanya mengandalkan indera pendengaran. Nah, contoh dari media audio ini seperti tape recorder, radio, CD player, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini media audio visual, yaitu jenis media yang menggabungkan antara pendengaran dan penglihatan sekaligus. Nah, jadi pesan atau informasi yang disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal yang mengandalkan antara penglihatan juga pendengaran. Contoh dari media audiovisual ini seperti film, video, program TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis media pembelajaran PAI untuk ABK. Nah, jadi karena anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa klasifikasi, jadi kita bahas per klasifikasinya. Yang pertama itu ada tunanetra. Jadi tunanetra itu adalah seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, jadi media yang bisa kita gunakan untuk tunanetra ini bisa dengan tulisan braille atau huruf timbul, kemudian juga bisa dengan gambar timbul, juga media berbasis audio. Kemudian yang kedua, tunarungu, yaitu klasifikasi ABK dengan ketidakmampuan mendengar. Biasanya tunarungu yang ringan juga masih bisa menggunakan alat bantu dengar. Nah, media yang bisa kita gunakan untuk tunarungu ini biasanya dengan media visual atau bisa juga dengan benda asli atau tiruan. Nah, kemudian yang ketiga, tunagrahita. Jadi tunagrahita ini adalah klasifikasi ABK yang mengacu pada rendahnya intelektual mereka, bahkan termasuk kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi media yang bisa kita gunakan untuk tunagrahita ini dengan media formboard, puzzle, dan juga latihan kematangan indera. Nah, latihan kematangan indera ini bisa dengan latihan memasang kancing, kemudian latihan dengan papan keseimbangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tunadahiksa. Nah, tunadahiksa ini yaitu klasifikasi ABK dengan ciri kecacatan secara fisik. Nah, media yang dapat kita gunakan untuk tunadahiksa yaitu dengan media kolam bola. Nah, jadi kolam bola ini dapat bermanfaat untuk mendorong gerakan dan memperkuat otot dan memperbaiki koordinasi. Nah, kemudian bisa juga dengan karpet aktivitas. Nah, jadi karpet aktivitas ini bisa bermanfaat untuk menambah aktivitas yang dijelajahi seperti ular-ularan, teka-teki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tunalaras. Nah, tunalaras ini adalah klasifikasi ABK yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Nah, jadi media yang dapat kita gunakan untuk tunalaras yaitu dengan media yang mudah dibuat sendiri dengan pendidik. Jadi pendidik ini bisa membuat sendiri media, dan diharapkan juga media ini tidak mudah rusak karena kita tahu sendiri tunalaras ini adalah ABK yang memang sulit untuk mengendalikan emosi. Jadi sewaktu-waktu bisa memberontak ataupun membuang amarahnya gitu. Berikutnya, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran PAI untuk ABK. Yang pertama itu asesmen kondisi ABK yang meliputi kemampuan akademiknya, modalitas belajar, usia, jenis kelamin yang dibutuhkan sebagai prasyarat belajar PAI. Kemudian yang kedua, asesmen kondisi guru.
dan potensi lingkungan sekolah serta kelayakan dengan media yang akan digunakan untuk pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga, penetapan kompetensi dasar, juga indikator tujuan materi atau bahan ajar, waktu belajar PAI, dan kesesuaian dengan media. Kemudian yang keempat, penetapan media dengan mempertimbangkan prinsip umum pemilihan media. Yang kelima, perencanaan atau persiapan pembuatan media untuk pembelajaran PAI. Kemudian yang keenam, pengembangan media. Kemudian yang ketujuh, penggunaan media. Kemudian yang terakhir, revisi perbaikan media. Jika diperlukan juga melalui penelitian tindakan kelas bagi guru PAI. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan dan pembuatan video pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilapnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.